Shalom saudara-saudara, sebelum mengakhiri aktivitas malam ini, mari bersama kita renungkan firman Tuhan. Ada satu ungkapan yang cukup terkenal dalam bahasa Inggris dikatakan saved by the bell. Kalau kita mengartikan ungkapan ini secara harafiah artinya diselamatkan karena suara bel atau suara lonceng. Nah, ternyata ungkapan ini lahir dari satu peristiwa yang terjadi di tahun 1696. Cukup lama ya. Saat itu ada seorang penjaga yang bernama John Hatfield. Dia biasa bertugas di Windsor Castle di Inggris. Nah, tugas seorang penjaga pada waktu itu harus dilaksanakan dengan serius. Mereka sama sekali tidak boleh meninggalkan tempatnya, apalagi sampai tertidur. Satu waktu Hatfield dituduh tidur di tempat jaganya dan mengabaikan tugasnya. Dia sampai diadili karena tuduhan itu. Tetapi Hatfield kemudian mengajukan pembelaannya. Dia berkata, "Saya sama sekali tidak tertidur. Bahkan saya mendengar suara lonceng gereja katedral Saint Paul yang jaraknya 20 mil jauhnya dari istana Windsor di London itu. Itu dia mendengar berdentang sebanyak 13 kali. Ini adalah pengakuan yang luar biasa. Ya, karena dia harus menyatakan itu pembelaannya sebab hukumannya adalah hukuman gantung. Jadi akhirnya ada beberapa orang yang menyelidiki apa benar bahwa pada jam tersebut lonceng gereja Saint Paul berdentang 13 kali. Ternyata ketika diselidiki dengan baik, beberapa orang ini menemukan bahwa memang lonceng di gereja Saint Paul itu telah berdentang 13 kali di jam di mana John Hatfield dituduh tidur ketika sedang berjaga. Jadi hukuman Hatfield akhirnya dibatalkan. Dan bahkan dia memperoleh usia panjang umur sampai usia 102 tahun. Jadi Hatfield itu benar-benar saved by the bell. Selamat berkat bunyi lonceng. Nah, kalau dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita diselamatkan karena apa? Bukan karena bunyi lonceng gereja, tetapi menurut Efesus yang ayatnya Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Jadi kita diselamatkan bukan karena lonceng gereja, tetapi kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah yang kita percayai oleh iman kita. Dan kasih karunia Allah itu dikerjakan di atas kayu salib oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga oleh penumpahan darahnya di kayu salib, kita ditebus dari segala dosa dan kesalahan kita. Itu bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah. Pemberian itu disebut anugerah, grace ya. Jadi kita bukan saved by the bell tapi saved by the grace ya. Kasih karunia Allah, pemberian Allah. Namun setelah diselamatkan, kita tentunya tidak berdiam diri. Sama seperti John Hatfield tadi, dia bisa mencapai usia 102 tahun ketika dia sudah diselamatkan dari hukumannya. Pasti dia melakukan banyak hal yang berguna. Demikian juga dengan kita. Ketika kita sudah diselamatkan oleh kasih karunia Allah, maka kita pasti akan melakukan apapun yang menyenangkan hati Tuhan di dalam keselamatan yang sudah kita peroleh dalam iman. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.